Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Karisma Wardani, mahasiswa PPG PGSD kategori 1, Angkatan 1, Universitas Jember tahun 2022. Saya bertugas di SD Negeri Ketompen, Kecamatan Panjarakan, Kabupaten Probolinggo. Hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Jangan lupa gerak. Gerak. Kunci lampu. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
sarapan semua? Tidak. Siapa di sini yang jarang sarapan atau bahkan males untuk sarapan? Saya Bu. Kenapa? Saya makan pagi. Tidak biasa makan pagi. Ya anak, Bu Guru ingatkan ya, sarapan itu, makan pagi itu penting. Karena apa? Kenapa? Ada yang tahu? Biar tidak lapar. Iya, pasti biar tidak lapar. Kemudian yang paling utama untuk menjaga kondisi lambung kita. Kalau lambung kita tidak terisi, walaupun itu hanya 1 sendok, nanti lambung kita akan perih. Otomatis nanti akan kena emah asam lambung, terus yang lebih parah nanti akan kena tipes. Adik kelas kita sudah ada yang pernah Ardi beberapa hari tidak masuk, kemarin dirujuk ke puskesmas, hasil labnya, cek darahnya, dia kena demam berdarah dan tipes. Ternyata setelah di puskesmas 1 malam makin parah, akhirnya kemarin dirujuk ke rumah sakit. Itu pentingnya menjaga kesehatan. Berawal dari pola makan. Jaga makan kamu. Sarapan penting walaupun hanya 1 sendok nasi. Tuh. Oke? Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Kita akan belajar di tema 3. Buatkan dulu bukunya. Tema 3. Tema 3 kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1. Apa? Penemu yang mengubah dunia. Penemu yang mengubah dunia. Beda kan anak? Tokoh dan penemuan. Tokoh. Ada yang tahu tokoh? Yang dimaksud dengan tokoh itu apa ya? Bukan toko loh ya. Kalau toko itu kan yang menjual barang. Nah kalau tokoh itu apa? Apa? Nggak tahu. Tokoh itu adalah seseorang atau orang yang namanya mempunyai jasa atau seseorang yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, sekarang tokoh dan penemuan. Sebelum Bu Guru menerapkan tentang tokoh dan penemuan, sekarang kita lihat gambarnya ini. Ini ada gambar apa? Lampu. Kenapa lampu bisa menyala? Karena ada listrik. Karena ada listrik, ya, listrik. Apa yang ada dalam pikiranmu kalau kamu mendengar kata listrik? Ayo. Setrum. Selain setrum apa? Listrik. Kabel. Ya kan? Nah, listrik, setrum, kabel. Lampu bisa menyala karena ada listrik. Oke, listrik. Apakah listrik itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya? Tidak. Ada yang menemukan. Apa kalian tahu siapa penemu listrik pertama kali? Belum pernah dengar? Belum. Oke, sekarang Bu Guru mau memutarkan satu video. Kalian simak baik-baik ya.
Nah, video ini bercerita tentang bagaimana pertama kali listrik itu ditemukan. Mana suaranya ini? Sebentar. Seorang filsuf Yunani bernama Thales menggosok ember atau elektron dalam bahasa Yunani dengan bulu kucing. Saya ulangi dari depan. Perhatikan baik-baik. Awal mula listrik ditemukan. Mulanya tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Thales menggosok ember atau elektron dalam bahasa Yunani dengan bulu kucing. Benda-benda ringan di sekitarnya mendekat dan menempel pada bulu kucing. Fenomena ini sebenarnya sudah menjelaskan proses sederhana dari listrik statis, tapi waktu itu Thales belum mengetahuinya. Tahun 1733, William Gilbert menyebut kejadian yang dialami Thales adalah elektrik yang diambil dari kata Yunani elektron. Kemudian tahun 1739, Charles Duffy mengetahui elektrik yang dimaksud terdiri dari kutub positif dan negatif. Dilanjutkan lagi oleh Benjamin Franklin. Waktu itu Franklin menerbangkan layang-layang menggunakan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil mulai menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Ia telah membuktikan bahwa petir adalah bentuk alami dari listrik. Selanjutnya, tahun 1800, Alessandro Volta berpendapat bahwa listrik itu seperti air, dan berarti listrik itu sangat berguna karena mempunyai tenaga. Ia akhirnya berhasil membuat batu baterai dari tumpukan volta yang terbuat dari lempengan tipis, tembaga, dan seng, lalu dipisahkan dengan karton lembab. Puncaknya adalah Michael Faraday. Faraday membuat penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang berhasil ia ciptakan adalah homopolar motor. Pada alat ini terjadi gerakan melingkar terus-menerus yang ditimbulkan oleh gaya lingkaran magnet mengelilingi kabel dalam genangan merkuri, di mana sebelumnya sudah diletakkan sebuah magnet pada genangan tersebut. Kabel akan berputar mengelilingi magnet apabila dialiri arus listrik dari baterai. Penemuan tersebut menjadi dasar dari teknologi elektromagnetik serta generator listrik saat ini. Michael Faraday akhirnya mendapat julukan Bapak Listrik. Nah, itu tadi. Siapa penemu listrik? Salah. Michael Faraday. Michael Faraday akhirnya dijuluki sebagai penemu listrik pertama kali. Sebelumnya ada beberapa tokoh yang melakukan percobaan-percobaan sederhana. Tapi akhirnya Michael Faraday dijuluki sebagai penemu listrik karena beliau melakukan satu percobaan elektromagnetik yang akhirnya berguna sampai sekarang. Oke, itu listrik. Sekarang kalau misalkan saya tanya, listrik berarti listrik ini bermanfaat sekali ya? Ya. Untuk apa saja coba? Tahu. Diki? Untuk menonton televisi. Oke, berarti TV butuh listrik. Apa lagi? Tahu. Barang-barang di sekitar kalian yang memerlukan listrik apa? Kipas. Miko, kipas. Kemudian yang lain? Sarip, Magicom. Apa Magicom itu? Alat untuk memasak nasi. Ada TV, ada kipas. Kemudian ada apa lagi? Ada TV, ada kipas, ada Magicom. Apa lagi? Kulkas dan lain-lainnya. Dari benda yang paling kecil sampai yang paling besar, saat ini semua membutuhkan listrik. Listrik bisa berguna, maksudnya bisa dimanfaatkan bila dirangkai dalam suatu rangkaian. Kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk membawa senter, dibawa. Ya, yuk. Senter yang kalian bawa, coba sekarang kalian bongkar. Senter ini merupakan satu contoh dari rangkaian listrik sederhana. Nah, yuk. Ya.
sebagai satu contoh rangkaian listrik sederhana. Apakah ada yang tahu? Kenapa yuk? Ada yang tahu? Karena di dalam senter ini ada komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, benda-benda kecil ini yang kalau kamu bongkar, nah di situ ada apa saja coba? Ya. Ada apa saja? Lampu. Nah, ini lampu. Kemudian ada apa lagi yang kamu bongkar? Saklar. Yang mana saklar? Ya. Kemudian apa lagi, Sarep? Kabel yang mana, Rep? Ya, yang kecil. Kemudian apa lagi? Baterai. Ada lagi yang lain? Mulai dari lampu, saklar, kabel, baterai. Mana? Oh ya, tempatnya ini ya. Nah, dari semua komponen-komponen dan benda-benda yang sekecil ini, jika dihubungkan, akan menghasilkan satu arus listrik. Dan ini termasuk ke dalam satu rangkaian listrik sederhana. Nah, setiap komponen ini ada fungsinya, anak-anak. Apa kalian tahu fungsi masing-masing dari komponen yang ada di senter? Tahu? Nah, coba umur ini tahu. Baterai kira-kira fungsinya sebagai apa? Sarek coba. Sebagai sumber energi listrik. Kemudian saya tanya Diki, tadi kamu jawab apa tadi? Saklar, oke, saklar sebagai apa fungsinya? Untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Kemudian apa lagi? Baterai sudah, saklar sudah. Azam? Lampu. Apa Azam? Untuk memantulkan cahaya. Oke, yang lain? Coba press. Lampu sudah, saklar sudah, baterai sudah. Apalagi komponen yang belum disebutkan? Kabel untuk apa? Untuk menyalurkan energi listrik. Ada yang belum disebutkan? Apa Diko? Tempatnya ini apa Diko? Untuk meletakkan komponennya. Nah, diletakkan dalam satu wadah hitam ini, dirangkai jadi satu, akhirnya terangkai. Nah, kalau saklarnya ini kita tekan on, maka lampu senternya akan menyala. Nah, ini adalah contoh dari satu rangkaian listrik sederhana. Nah, sekarang perhatikan video yang ini ya, biar kalian semakin paham. Nah, kita belajar ini sekarang. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Nah, peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena ada apa tadi? Arus listrik dan rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu sendiri tersusun dari komponen-komponen atau alat-alatnya ini ya, kecil-kecil ini. Kalau senter kan kecil. Nah, tersusun dari komponen yaitu sumber listrik. Tadi apa sumber listriknya? Baterai. Kemudian konduktor listrik. Apa yang dimaksud dengan konduktor listrik? Konduktor itu sama dengan penghubung. Kabel. Kemudian ada alat listrik yang lain. Oke, kita lanjut. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Baterai berfungsi menghasilkan listrik.
arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Komponen lainnya yaitu kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Otomatis dua lampu ini akan menyala. Nah, kalau misalkan salah satu lampu ini saya ambil, saya lepas, lampu yang satunya bagaimana dalam rangkaian paralel? Masih menyala. Kenapa? Jalurnya berbeda. Nah, paham ya rangkaian paralel? Rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Paham ya? Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Saat senter dinyalakan, maka lampu akan menyala. Jika senter dimatikan, maka lampu tidak menyala. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Selanjutnya, membuat rangkaian listrik seri. Kembali pada rangkaian. Nah, itu tadi rangkaian seri dan paralel. Oke. Nah, sebentar. Rangkaian seri. Rangkaian seri kalau misalkan satu mati lampu, lampu yang lain juga akan mati. Contoh penggunaan rangkaian seri kira-kira pada rangkaian apa? Di mana misalkan? Ada yang tahu? Rangkaian seri biasanya digunakan di center. Ya. Center. Kemudian kalau rumah kita kira-kira menggunakan rangkaian listrik yang mana? Seri apa paralel? Kenapa? Karena apa nih, Bu? Iya, karena jalurnya berbeda. Coba kamu bayangkan, kalau misalkan rumah kamu memakai rangkaian seri, rumahnya Niko misalkan, rangkaian listriknya pakai rangkaian seri. Sore-sore hidupin lampu, Niko, lampunya dihidupkan nak? Ya Bu, hidup semua lampu. Sampai akhirnya agak malam kan dimatikan. Nah, Niko lampunya matikan, lampunya tidur, misalkan gitu. Dimatikan ceklek, matikan satu lampu, otomatis satu rumah juga akan mati, akan padam. Nah, cocok tidak? Kalau pakai rangkaian apa namanya seri. Nah, akhirnya apa? Menggunakan rangkaian paralel. Jadi kalau misalkan kita menghidupkan seluruh rumah misalkan, kan itu apa namanya saklarnya beda-beda. Nah, misalkan ruang tamu dihidupkan, ruang tengah dihidupkan, hidup semua. Nanti waktunya tidur dimatikan kan sebagian lampu. Misalkan kita mematikan lampu yang ruang tamu, apakah lampu yang di teras juga akan mati? Tidak. Nah, itu keuntungannya dari rangkaian paralel. Cuman kekurangannya apa kalau rangkaian paralel? Kekurangannya apa coba kalau rangkaian paralel? Borosnya di mana? Kabel. Kenapa? Karena akan membutuhkan lebih banyak kabel. Oke, sekarang kita akan praktek membuat rangkaian listrik. Nah, dari sini kita akan coba buat rangkaian yang paralel ya. Bahan-bahannya sudah dibawa? Sudah. Dibawakan yuk. Kita buat percobaan
10 menit kira-kira selesai? Nah, yuk bekerja sama. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Apa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membuat rangkaian paralel. Baterai, kabel, lampu, lamp. Fungsi baterai berfungsi untuk sumber energi. Baterai ke kabel untuk menyalurkan energi listrik. Kabel berfungsi untuk menyalakan dan menghidupkan mematikan lampu. Lampu untuk memantulkan cahaya. Itu lampunya gitu. Coba dihidupkan saklarnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ambar sedang menggunakan paralel. Baterai, kabel, lampu, saklar. Kegunaan baterai adalah sumber energi listrik. Kegunaan kabel apa? Oh. Dua. Ini dulu. Ya. Nah, kalau satu lampu di Ambil kalau saya pakai hidup karena apa? karena pakai rangkaian paralel. Karena pakai rangkaian Rangkaian paralel itu rangkaian bagaimana tadi? Karena ada dua arus listrik. Nah, paham listrik sederhana. Oke. Sekarang coba LKPD-nya yang tadi dikumpulkan. Satu orang saja, kumpulkan ke depan. Nah, sekarang coba kalian buka. Di LKPD yang sudah saya berikan, di situ ada satu teks bacaan. Coba kamu buka LKPD-nya. Nah, ada satu teks bacaan. Sekarang kita akan pindah ke materi yang selanjutnya. Sebelum saya ke materi yang selanjutnya, biar kamu tidak bosan, ya lebih rileks, ya berdiri dulu yuk, berdiri dulu yuk. Sudah? Maju di depan sini tidak apa-apa. Ya sudah. Bagi semua, ya, ada yang di samping, ada yang di depan, ada yang di tengah sini. Di tengah sini tidak apa-apa. Ya. Yuk kita screening ya. Mau screening yang mana? Satu dari kanan. Hah? Satu dari kanan. Satu jari kanan. Oke, yuk. Satu Dari kanan, satu dari kiri, digabung jadi dua, jadilah
suatu karya ilmiah. Nah, di LKPD yang sudah kamu pegang, di situ ada teks bacaan judulnya apa? Listrik berubah wajah dunia. Listrik pengubah wajah dunia. Oke, sekarang silakan cara mencari informasi penting dari suatu bacaan. Dengan menggunakan metode adit simbol. Oke, tempoh hari sudah guru jelaskan ya apa itu adit simbol. Yang A apa? Apa? Oke. D-nya apa? Di mana? Kemudian K? Lanjutnya? Siapa? Kemudian? Mengapa? Banyak apa? Bagaimana? Kapan? Misalnya. Kapan Michael Faraday dilahirkan? AA, coba. 1791. Pada tahun 1791. Oke. Ya? Nah, silakan. Yuk, belum pakai nih. Ya. Sudah ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Rangkaian listrik paralel. Dan apa? Teks eksplanasi. Ibu harap dari materi yang sudah kita pelajari hari ini kamu bisa mengambil manfaat. Paling tidak kalau misalkan ada apa rangkaian listrik yang kamu rusak misalkan, kamu bisa perbaiki ya, paling tidak ya. Bisa misalkan, ayo Le, coba kamu tadi belajar rangkaian paralel ya katanya. Akan ditanya ayatnya seperti itu. Coba bikin rangkaian paralel, bisa nggak? Kamu bisa langsung praktek. Ya. Nah, oke, tadi kelebihan dari rangkaian paralel apa? Kelebihan dari rangkaian paralel? Iya, kelebihannya apa? Dari rangkaian paralel. Kelebihannya apa? Ayo. Kelebihan dari rangkaian paralel apa? Jika satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Beda dengan yang rangkaian seri. Kalau yang seri apa kekurangannya? Mati satu, mati semua. Kelebihannya apa kalau rangkaian seri? Lebih hemat penggunaan kabel, sedangkan kalau rangkaian paralel hanya boros di rangkaian
Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Kita sudahi pelajaran hari ini. Siap-siap untuk pulang. Kemasi dulu barangnya. Nah, setelah ini pulang ke rumah, langsung pulang, tidak usah mampir-mampir, biar orang tuanya tidak bingung ya. Nah, kemudian jangan lupa sekali lagi pesan saya, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap makan walaupun sedikit biar kamu tidak tumbang. Apalagi kamu sekarang sudah kelas 6. Setelah ini akan ada banyak kegiatan dan ujian untuk menghadapi USP. Tryout ini, tryout itu pasti. Nah, silakan dipimpin berdoa, Niko. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Hati-hati di jalan, yang dijemput ditunggu. Yang bawa sepeda hati-hati, jangan kebut-kebutan lewat pinggir. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.